Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Siang. Masih semangat ya meskipun siang? Tidak salahnya meskipun di jam siang kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. Berarti semua hadir ya, itu menandakan bahwa kalian memang hari ini sangat semangat dan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pertemuan yang lalu, siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang ceramah itu? Iya, ceramah. Siapa yang dekat dengan seseorang dan dapat banyak mendengar mengenai satu hal, pengetahuan dan sebagainya. Iya, ceramah itu dia informasi yang disampaikan di hadapan banyak orang. Dia berisi pengetahuan. Kalau misalnya kita berbicara cuma 2 orang, 4 mata antara saya dengan kawan kalian misalnya, saya yang disampaikan ceramah? Tidak, karena dia tidak di hadapan orang. Tidak di hadapan orang banyak. Selain pengertian dari ceramah, kita juga belajar tentang struktur teks ceramah. Teks ceramah, siapa yang masih ingat? Ibu. Iya, saya bilang struktur teks ceramah itu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Pembuka, isi, dan penutup. Di pembuka, apa yang harus kita masukkan ke situ? Ibu. Iya, pembuka terdiri dari salam pembuka, pujian, penghormatan, dan tujuan ceramah. Iya, di pembuka itu dia ada salam pembuka, ada puji-pujian, ada penghormatan, dan ada tujuannya. Kalau misalnya tujuan penghormatan baru puji-pujian, bisa? 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 Bisa nggak? Karena Tuhan itu dia jauh lebih berada di atas ketimbang manusia, jadi harus puji-pujian dulu baru penghormatan. Terus struktur kedua, isi. Apa yang akan kita sampaikan di isi? Iya, Amalia Osana. Isi terdiri dari gagasan yang ingin disampaikan. Isi terdiri dari gagasan yang ingin disampaikan. Terus di penutup, Bu. Iya, di penutup apa? Itu berisikan kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Di penutup berisi kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, itu materi kita pada pertemuan yang lalu. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin menunjukkan kalian satu video yang berisi informasi yang nantinya dari video ini kalian bisa menemukan informasi
indikator kita yang kedua. Nah, indikator yang kedua, coba siapa unggul apa kira-kira? Mengembangkan dalam praktek drama berdasarkan permasalahan atau visi aktual. Iya, mengembangkan dalam praktek. Setelah teknik kita rancang, lalu kita kembangkan ke dalam bentuk teks ceramah. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Dengan tujuan pembelajaran ingat. Nah, melalui ketika saya
Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 memberikan komentar untuk kelompok yang maju. Begitu juga seterusnya. Oke, kita mulai ya. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Hari ini Ibu berikan kebebasan. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kita beri.
pemimpin. Beberapa tahun ke depan, para pemimpin kita akan uzur dan tidak dapat meneruskan perjuangannya dalam menata bangsa ini. Lantas, siapa yang akan mengganti mereka? Jawabannya adalah kita. 20 sampai 30 tahun yang akan datang, kitalah yang menjadi pemimpin. Siapa lagi kalau bukan anak-anak sesuai dengan kita? Benar kan? Benar. Makanya boleh jadi saya nanti akan menjadi presiden. Dan kalau memang benar, maka teman-teman semua akan saya jadikan sebagai menteri saya. Tetapi sebentar dulu, jadi pemimpin bangsa harus pandai berakhlak mulia dan punya kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Maka mulai sekarang, ayo kita bertekad untuk menjadi anak yang baik. Kebiasaan-kebiasaan buruk mulai sekarang harus ditinggalkan. Misalnya, kurang serius dalam belajar. Ingat teman-teman, bahwa orang tua kita membiayai sekolah itu tidak sedikit. Tidak tahukah kita bahwa orang tua susah payah mencari uang agar kita bisa tetap bersekolah dan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kalau orang tua kita mengotot mencari uang untuk biaya sekolah kita, sementara anaknya malas di sekolah, kan kasihan. Mending kalau orang tuanya kaya, lah kalau orang tuanya uang pas-pasan, kerjanya susah, sedangkan anaknya malas-malasan dan nakal, maka apa jadinya? Sungguh orang tua akan bangga jika anak-anaknya rajin sekolah dan pandai. Sebaliknya orang tua akan susah jika anaknya malas bersekolah, bodoh dan nakal. Apa yang bisa kita banggakan jika anaknya bodoh? Kita tidak akan bisa meneruskan perjuangan para penduduk kita. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita harus rajin-rajin belajar dan harus serius dalam bersekolah. Jangan kecewakan orang tua dan jangan kecewakan pula negeri kita dan bangsa kita. Baiklah, sekian dari saya. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik ya isi yang disampaikan oleh kelompok 2, di mana di situ disampaikan bahwa orang tua sudah susah payah membiayai kita. Nah, kita sebagai anaknya, kalau hargai perjuangan mereka dengan rajin sekolah, rajin menimba ilmu. Sekarang dari kalian, apa kira-kira yang bisa kalian berikan komentar untuk kelompok 2? Kelompok 1 mau memberikan komentar untuk kelompok 2. Apa kira-kira yang bisa dikomentari? Sesuaikan antara isi ceramah dengan infografis yang ada. Sesuai. Kayak ceramah yang disampaikan oleh kelompok 2 sangat menarik, di mana ada topik dan isi yang disampaikan dalam ceramah sesuai dengan informasi yang ada dalam infografis yang tercantum dalam muka bumi. Iya, sangat sesuai ya, di mana infografisnya tadi tentang kita lihat kembali ya infografis kelompok 2. Nah, ini infografisnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa, di mana tadi disampaikan orang tua sudah tidak susah payah membiayai hidup kita, membiayai sekolah kita, lah kita sebagai anaknya yang nantinya akan menjadi generasi penerus untuk bangsa kita. Kita harus dengan semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, berarti sangat sesuai ya antara infografis dengan teks ceramah. Selanjutnya kelompok 3. Oke, siapa yang mewakili kelompok 3? Salsabila. Kita saksikan bersama ya, kita dengar ya, sesuai nggak antara infografis dengan teks ceramah. Ini infografis kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menyampaikan kembali isi kegiatan yang kami susun bersama teman-teman kami yang merupakan 4 orang. Saya sendiri Salsabila dan teman saya Nazila Lulusna, Suryanita dan Rizka Tunjinan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan selawat besertakan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penghormatan kami kepada pucuk pena ulumul Islam Abah Hajar Walid
penyalahgunaan narkoba oleh para generasi muda. Hampir setiap saat kita mendapatkan berita, baik dari media elektronik maupun cetak, yang menyebutkan bahwa kondisi generasi muda kita semakin parah. Sebagai contoh, beberapa siswa tertangkap basah membawa obat-obat terlarang dan beberapa remaja ditangkap karena melakukan pesta narkoba. Bahkan beberapa laporan mengatakan bahwa mereka tidak hanya menjadi pemakai tetapi juga menjadi pengedar narkoba. Dan ironisnya, di kota-kota besar hal semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh lagi, melainkan satu hal yang biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungannya. Hadirin sekalian, teman-teman dan guru yang saya cintai, banyak telah membuktikan bahwa orang yang pernah mengkonsumsi narkoba akan merasa kesulitan untuk berkonsentrasi karena saraf otaknya telah rusak. Kemudian, ketika saraf otaknya sudah tidak berfungsi lagi, selain itu, dampak negatif yang berupa kebobrokan moral yang disebabkan oleh para pemakai narkoba juga akan dirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Baik, akan saya jelaskan satu persatu secara detail dampak negatif yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, dampak negatif bagi para pelaku narkoba. Yang kedua, dampak negatif bagi para keluarga. Dan yang ketiga, dampak negatif bagi masyarakat. Demikian bahaya narkoba bagi kita generasi muda. Dan di akhir daripada saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kondisi generasi muda kita semakin dalam bahaya disebabkan oleh adanya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, narkoba adalah pembunuh berdarah dingin yang akan menghancurkan masa depan setiap orang. Yang ketiga, dampak negatif narkoba tidak hanya akan menimpa pelaku sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Keempat, mari kita katakan tidak kepada narkoba dan jangan biarkan dia menghancurkan masa depan kita. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah sampai kelompok 3. Ada kurangnya nggak kira-kira? Ada Ada. Apa kurangnya? di teks ceramah yang disampaikan oleh kelompok 3 berdepan Bu, karena teks ceramah yang disampaikan setelah salam membuka langsung penghormatan. Aturannya sebenarnya puja-puja dulu baru penghormatan. Berarti mereka duluan penghormatan dulu.
Akhir hanya kepada Allah saya berserah diri dan akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Om Lomba sudah menyampaikan teks ceramah yang telah dia susun. Kira-kira sesuai tidak ya antara infografis dengan teks ceramah yang disampaikan? Alfi Bu, Alfi Petrina, sesuai nggak menurut Alfi? tidak sesuai Bu, karena di infografis itu ditanya tentang cara mencapai kebahagiaan hidup dalam Islam dengan cara penelitian, berdoa, berbuat kebaikan, dan pembangunan. Tetapi teks ceramah yang disampaikan oleh keempat tentang ilmu, jadi berbeda jauh dengan teks ceramah. Iya. Kalau Lomba dapat kaki hati ya, karena kan infografisnya cara mencapai kebahagiaan hidup dalam Islam. Kalian buatnya tentang cari ilmu, dia jauh berbeda dari langit dengan bumi, jauh dia. Sedangkan KD kita di awal tadi kita menyusun bagian-bagian penting yang akan kita sajikan di dalam teks ceramah berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Informasinya ini cara mencapai kebahagiaan di dalam hidup. Mereka menulisnya tentang ilmu. Jadi nanti belajar lebih giat lagi ya. Yang penting semangat. Oke, sekarang sebagai penguatannya. Nah, sebagai penguatannya, tadi kan kalian sudah menulis sebelum kalian mengembangkan, kalian merancang terlebih dahulu. Pada dasarnya, merancang kerangka teks ceramah ini memudahkan kita untuk menyusun teks ceramah. Tadi di kelompok 4, mungkin mereka kurang teliti mengamati infografisnya. Makanya antara teks ceramah dengan infografisnya tidak padu, tidak sinkron. Jadi harus adanya pengamatan yang serius. Harus kalian amati dengan serius apa beritanya. Baru kita bisa buat rancangan. Setelah kita rancang, nah ini adalah bentuk rancangannya ya, di mana yang pertama ada judul, tema, tujuan umum, tujuan khusus, terus di kerangkanya ada penunjang luar misi sama penutup. Selanjutnya, cara kita mengembangkan. Tadi kan sudah ada kerangka. Nah, yang dinamakan dengan kerangka kan dasarnya sudah ada kerangka. Kita rancang. Di saat kita rancang pun kita harus memahami 4 hal ini. Yang pertama, kita memahami dan mengenali konteks isi. Tujuannya, misal audiennya siswa SMA kelas 11. Cocok nggak kalau bahasanya kita gunakan bahasa anak TK? Tidak. Jadi harus menyesuaikan dengan siapa audien kita. Seperti itu. Terus kita identifikasi dulu topiknya. Tema yang cocok infografis ini apa? Judul yang cocok apa? Yang ketiga, baru kita rancang. Yang keempat, baru kita kembangkan. Nah, sampai di sini ada yang kalian tanyakan? Ada Bu. Iya, apa? Arti merancang itu apa Bu? Ada yang bisa jawab? Apa merancang itu? Merancang itu nih kan, ya kita buat kerangka dasarnya dulu. Nah, misalnya yang pertama kita harus isi apa ya pidato ini? Topik. Nah, untuk kita isi topik karena materi kita sesuai dengan infografis, cermati dulu infografisnya, baru kita jadikan topiknya. Jadi kerangka dasarnya merancang itu sebelum ada hasil kita buat ancang-ancangan dulu. Misal
jangan diskusi karena ini bukan lagi tugas diskusi, tapi tugas apa? Oke, 4 menit dari sekarang. Tolong soal evaluasi itu kalian selesaikan. Di sini ada nilai plusnya ya. Bagi siapa yang dapat mengumpulkannya, itu akan dapat nilai dengan poin tertinggi. Mau dapat A+, selesaikan dalam waktu secepatnya. Langsung kumpulkan. Jangan diskusi. Ini tugas individu. Ayo, siapa yang cepat mengumpulkan? Cepat. Siap. Oke, siapa yang pertama? Siapa lagi? Iya, ternyata siap menentukan. Oh, ternyata cukup pandai ya. Semua sudah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Iya, cepat. Ya, semua sudah? Iya. Ternyata semua hebat ya, bisa menyelesaikan soal evaluasi dalam waktu yang sangat singkat. Padahal tadi saya kasih waktunya 4 menit. Kalian dalam waktu 3 menit, kalian sudah bisa menyelesaikan soal evaluasi. Oke, kita lanjutkan dulu. Artinya, kita dari tadi selalu asyik dengan tugas ya. Bagaimana kalau misalnya kita lakukan yel-yel terlebih dahulu agar semangat. Coba lagi dulu. Ulang dulu. Oke, siapa kita? Siswa SMA Unia. Siapa kita? Siswa SMA Unia. Anak pelajar. Alhamdulillah luar biasa. Nah, sampai akhirnya kegiatan akhir kita ini ada refleksi. Refleksi ini ibu bagikan, kalian refleksikan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan lembar refleksi ini waktu mengisinya cuma 2 menit ya. Lembar refleksinya waktu mengisinya cuma 2 menit. Ibu bagikan ya lembar refleksinya. Ibu. Sejujurnya ya, isi lembar refleksi itu sejujurnya. Guna kita mengisi refleksi ini untuk kalian ke depannya dan untuk saya pribadi dengan adanya refleksi dari kalian, saya bisa memperbaiki apa yang kurang dari pembelajaran saya. Apakah dari segi modelnya, apakah dari segi materinya, dan untuk kalian juga itu bisa melatih kalian untuk memiliki prinsip yang konsisten dengan apa yang kalian inginkan. Misal, kalian tidak menginginkan pembelajaran yang terlalu monoton, maunya yang menyenangkan, bebas, refleksi itu kalian isi. 2 menit ya. Dua menit.
menyumbangkan teks ceramah juga. Akan tetapi kalau tadi kelompok pertemuan selanjutnya, kalian akan menyumbangkan teks ceramah secara individu. Ingat ya, secara individu kita. Jadi semangat kalian sejauh mana kemampuan kalian. Untuk hari ini sampai di sini pertemuan kita dan